Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi wa nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ibu para guru susun sing insyaallah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru hadhimal ladzati qalu ya Rasulullah wa ma hadhimul ladzat qala al-mautu thalathan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lanta wasafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udhkuru ilingo sapa sira kabeh. Udhkuru ilingo sapa sira kabeh. Udhkuru ilingo sapa sira kabeh. Hadimal ladzati. Udhkuru ilingo sapa sira kabeh. Hadimal ladzati ing perkara kang mutusake pira-pira kang enak. Hadimal ladzati ing perkara kang mutusake pira-pira kang enak. Hadimal ladzati ing perkara kang mutusake pira-pira kang enak. Qalu padha takon sapa para sahabat. Qalu padha takon sapa para sahabat. Qalu padha takon sapa para sahabat. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Ya Rasulullah, he Rasulullah. Wama iku apa? Wama iku apa? Wama iku apa? Hadimul ladzati utawi perkara kang mutusake pira-pira kang enak. Hadimul ladzati utawi perkara kang mutusake pira-pira kang enak. Qala jawab sapa Rasulullah. Qala jawab sapa Rasulullah. Al-mautu iku mati. Al-mautu iku mati. Al-mautu itu diulang-ulang aja. Al-mautu salasan kelawan 3 kali. Salasan kelawan 3 kali. Salasan kelawan 3 kali. Ping 3. Salasan kelawan 3 kali. Ini masih melanjutkan di fadilahnya mengingat kematian. Fadilahnya mengingat kematian. Yang hadis yang ini menjelaskan bahwasanya ingatlah perkara yang memutuskan perkara-perkara yang lezat. Perkara lezat itu memang bahasa Arab, jelas. Lezat itu bahasa Arab. Jadi lezat itu perkara yang enak, kesenangan-kesenangan. Nah, ingatlah kepada perkara yang memutus hal-hal yang kesenangan.
Ya itu apa? Ya, ketika itu bingung, masih bingung. Para sahabat ketika ngaji itu masih bingung. Ketika itu tanya, wa ma hadhimul ladzat. Jadi apa perkara yang memutuskan perkara yang enak? Apa yang memutuskan perkara itu? Jawab Rasulullah, al-mautu, al-mautu, al-mautu. Jadi Nabi jawabnya cuma gitu aja, al-mautu, 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 sampai diulang 3 kali. Itu aja. Jawabnya mati, mati, mati. Itulah yang memutus perkara yang enak-enak di dunia, kesenangan-kesenangan di dunia, itu memang kematian. Kematian yang memang memutuskan semua itu. Adanya cuma mati, mati, mati. Itulah yang telah dijelaskan sama Rasulullah kayak gitu. Ketika Rasulullah mengajarkan hal-hal seperti ini, perkara-perkara yang memutus kesenangan di dunia itu memang satu saja, kematian, dan itu sampai diulang 3 kali. Berarti itu menunjukkan betapa kuatnya kabar. Berarti ketika dikasih tahu kayak gitu berarti kuat sekali. Itu berarti ketika diulang-ulang kayak Nabi itu sering ada yang diulang-ulang berapa kali itu pernah. Oh iya, seperti berbakti itu, berbakti kepada ayah, jadi itu ibu dulu berbakti kepada ibu. Jadi berbakti pada orang tua itu ibu dulu. Ibu dulu itu diulang 3 kali. Umun semua. Jadi kayak gitu, itu diulang-ulang 3 kali baru ayah. Berarti sampai segitunya besarnya kasih sayangnya ibu. Berarti kayak gitu. Berarti sampai 3 kali. Berarti kayak gini, itu sampai 3 kali, berarti dikuatkan sampai 3 kali. Al-mautu, al-mautu, al-mautu. Kayak gitu. Berarti kayak gitu bilangnya di Nabi 3 kali. Berarti ini hadisnya dijelaskan sampai detail. Salah. Kadang itu cuman itu kalau itu diulang apa enggak? Al-mautu salasan atau al-mautu salasan. Oh ya, itu berarti al-mautu diulang. Ya kayak gitu. Nah, itu hadisnya dijelaskan kayak gitu. Lanjutnya, tadi memutus kenikmatan itu cuma kematian. Kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kun dadiya sira. Kun dadiya sira fit dunya ing dalam dunia. Kun itu biasanya jadilah. Fit dunya ing dalam dunia. Ka'annaka iku kaya satemene sira. Ka'annaka iku kaya satemene sira. Goribun iku wong asing. Au abiru sabilin utawa wong kang lewat dalan. Wa'udda lan anggaplah sira nafsaka ing awak dhewe sira min ahlil kuburi saking ahli kubur. Tadi kayak gini. Hadis yang ini tuh menjelaskan bahwasannya gini. Jadi Nabi bilangnya
jadilah kalian itu ketika di dunia seperti orang asing. Jadi ketika kalian hidup di dunia itu bagaikan kalian itu hidup dalam lingkungan yang kalian bukan rumah kalian. Kayak gitu. Orang asing, kalian itu bagaikan orang asing. Kalian contoh bayangkan kalian itu hidup di dunia kayak kalian itu sedang bepergian gitu. Bepergian di tempat yang antah berantah, entah itu di mana. Nah, itu hidup seperti itu. Nah, hidup itu kayak gitu, bagaikan kayak orang asing di lingkungan yang antah berantah kayak gitu. Nah, itu bagaikan orang asing atau pengembara atau orang yang lewat jalan aja. Orang yang lewat jalan. Gitu aja. Jadi hidup di dunia itu bukan rumah. Jadi jangan bayangkan kalau kalian hidup di dunia itu bagaikan di rumah kalian. Jangan. Ini bukan rumah kalian. Dunia ini bukan rumah. Ini cuma tempat singgah. Kalau di ibaratnya itu tempat singgah, transit, cuman singgah aja. Kalian kalau orang dulu, orang Jawa itu kalau bilangnya urip iku koyo mampir ngombe ning ngene omahe wong terus pergi lagi kayak gitu. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Jawa bilangnya kayak gitu. Hidup itu seperti orang yang mampir untuk minum saja. Dan itu udah balik lagi. Kayak gitu. Itu kayak gitu. Makanya kayak gini. Ini bayangannya kayak orang yang musafir kan? Kayak orang yang bepergian aja. Nanti akan ada masanya untuk pulang. Nah, pulangnya itulah jalannya menuju pulang itu ya kematian dulu. Baru kita bisa pulang. Itu aja. Kita itu di dunia bukan tempat pulang, bukan rumah kita ini. Dunia itu bukan rumah kita. Jangan bayangkan kayak gitu. Kalau seandainya orang bayangkan kalau dunia ini rumah, itu jadinya dia betah di dunia. Dia betah di dunia dan takut akan kematian. Takut akan kematian. Kalau orang itu takut akan kematian, berarti ada yang memang diberati. Istilahnya di dunia itu ada yang diberati. Ini jangan mati dulu. Wah gitu. Kalau takut mati itu kayak gitu. Orang itu kalau seandainya memang hatinya itu masih nempel di dunia, itu berarti masih menganggap dunia itu rumahnya. Masih kayak gitu. Kayak orang ketika punya kekayaan berlimpah itu kayak itu sayang kalau seandainya mati. Sayang. Ini gimana ini? Bisa saya bawa? Yang nggak bisa, tetap aja. Apapun yang di dunia ini gak bisa dibawa. Ketika kalian lahir ya seperti itu, cuman raga saja. Ya ketika mati pun tinggal raga saja. Gak boleh sama sekalian harta-harta yang dibawa, gak ada. Ya cuman terbalik kain kapan aja, sudah itu sudah. Itu ketika mati. Udah itu aja. Balik ya gitu aja, nggak boleh ketika ada perhiasan itu ke bawah. Kalau sama orang mati ya dicabut dulu baru dikuburkan. Harusnya kayak gitu. Kalau seandainya terlanjur terkubur ya diambil dulu karena itu sakit. Ketika orang itu terbawa mati kok harta kayak gitu, itu sakit harus dilepas. Kalau seandainya sudah kayak nggak memungkinkan ya sudah, ya memang jatahnya kayak gitu. Dan itu makanya kita itu lahir ya seperti itu, gak bawa apa-apa, pulang ya gak bawa apa-apa. Yang dibawa ketika mati cuman amal ibadah kita. Memang itu memang aslinya. Secara kenyataan memang seperti itu. Mau gimana pun penjelasannya seperti itu memang. Makanya kalau seandainya hidup itu cuma sebentar, transit, singgah saja, baru itu pergi, pulang kan? Kita kan cuma musafir. Bagaikan kita itu hidup di dunia itu kayak musafir saja. Sudah musafir, cari apa yang kita butuhkan, sudah kita pulang. Itu aja. Apa yang kita tuju dulu, baru kita pulang. Itu aja. Dan itu kita itu seperti hidup dunia ini kayak perjalanan saja. Sudah. Itu sebentar aja. Nggak akan lama-lama. Dan itu ketika kayak kalian contohnya, iya orang saya anak muda ngapain ingat kematian, nggak usah, hidupku masih lama, masih kayak gitu. Kalau seandainya kayak gitu, itu normal kan kayak gitu kan kita anak muda kan, makanya itu normal kalau seandainya kayak gitu. Nah ketika kayak gitu
ini tuh kalau seandainya belajar tentang mengingat kematian itu pelajaran. Karena gini, karena anak muda pun nggak ketebak juga. Kematian itu nggak akan ketebak dan nggak akan diakhirkan dan nggak akan dimajukan, nggak akan. Dan itu ketetapan kayak gitu ya tetap kan takdir mubrang ya kan, nggak akan berubah. Kalau catatannya kematiannya kayak gitu ya tetap kayak gitu, sudah waktunya hari ini ya hari ini, besok ya besok, gitu aja. Makanya kalau seandainya hadis yang lain itu kalau seandainya hadis yang lain itu menjelaskan kalau hidup di dunia itu bagaikan kalau kerja ya istilahnya, melakukan hal-hal dunia itu kayak hidup selamanya, bagaikan hidup selamanya. Memang ketika kerja itu memang bagaikan hidup selamanya. Kalau ketika ibadah ingatnya bagaikan besok itu kematian. Gitu caranya biar semangat semua. Makanya Nabi itu jelasin biar seimbang. Kalau seandainya kerja ya memang semangat, yang ketika ibadah ya semangat. Ketika kerja bagaikan hidup selamanya. Kalau ketika ibadah itu ingatnya besok itu mengalami kematian. Jadinya semuanya semangat. Makanya nggak mungkin Nabi itu disuruh ibadah terus juga disuruh kerja terus enggak. Makanya itu seimbang. Makanya Nabi itu selalu kayak gitu, imbang, harus imbang, jangan terlalu. Kalau terlalu itu enggak baik pastinya, iya kan? Makanya kalau hidup di dunia bagaikan kayak gitu aja. Kalau seandainya ibadah, ingatlah kalau besok itu kematian. Kalau seandainya kerja ataupun melakukan hal-hal dunia itu bayangkan kalau besok itu selamanya, kalau hidup selamanya. Kan kayak gitu. Kalau seandainya orang nggak ada semangat kerja, jadinya dia itu gimana hidupnya? Hidupnya gimana? Nggak ada nafkahi, nggak ada kerja. Ya kalian makan dari apa? Kalian lihat kenyataan aja. Kalau kenyataan, kalian itu hidup pakai apa? Gitu kan? Uang kan? Nah kalau pakai uang ya harusnya kerja dulu lah. Iyalah. Kalau mau makan, gimana? Nggak ada uang. Gimana caranya makan? Mau ngemis? Ya nggak baik kan? Ya kalau seandainya kerja itu bayangkan kalau hidup selamanya, bisa hidup selamanya. Kalau seandainya ibadah memang bayangkan besok itu mengalami kematian. Jadinya semangat semua. Jadi seimbang. Gitu. Ini berarti selanjutnya anggaplah diri kalian itu termasuk ahli kubur. Sudah itu aja. Karena kematian itu memang jalan menuju pulang. Aslinya kematian itu bukan pulangnya, tapi itu jalan menuju pulang. Kalau pulangnya nanti ke akhirat, itu bukan pulangnya. Kalau kematian itu bukan pulangnya aslinya. Kalau pulangnya itu nanti ke akhirat. Kalau kan itu perjalanannya, kan sudah saya jelaskan runtutan dari alam ruh sampai akhirat, ya kan? Sudah dijelaskan, masa dijelaskan lagi. Ya, tuh. Bayangkan kalau sekalian itu termasuk ahli kubur, seakan-akan ya memang kematian, besok kematian. Karena nggak ketebak juga. Kalau mau orangnya tua, sudah lansia itu nggak bisa ketebak. Kematian itu nggak bisa ketebak sama sekali. Kalau sekalian itu merasakan, nggak akan ketebak. Orang itu mati itu kapan itu nggak bisa ditebak. Tiba-tiba orang itu mati, kan mana? Salah siapa? Ya nggak ada yang salah. Memang catatan kematiannya kayak gitu. Orangnya tidur aja mengalami kematian. Ya nggak tahu. Banyak kayak gitu. Makanya itu kematian itu nggak bisa ketebak. Dah, selanjutnya terakhir. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Anda wasapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida mata ing dalam nalikane mati. Al-alimu sapa wong alim. Bakat mongko nangis. Alaihi ingatase al-alim. Ahlus samawati sapa penduduk pira-pira langit.
Ahlus samawati sapa penduduk pira-pira langit. Ahlus samawati sapa penduduk pira-pira langit. Wal ardi lan bumi, wal ardi lan bumi sab'ina kelawan 70, sab'ina kelawan 70 yauman apane dinane. Yauman apane dinane. Dah. Itu. Tadi ada saya ini menjelaskan bahwasanya ketika seorang alim itu meninggal dunia, itu penduduk langit dan penduduk bumi itu ini bukan manusia, tapi ini selain manusia. Sudah dijelaskan bahwasanya ini itu selain manusia. Di caranya ada goyrul ada mungkin. Jadi ini bukannya kok manusia, tapi penduduk bumi ataupun penduduk langit semuanya itu menangis ketika mendengar kematiannya seorang alim. Memang kayak gitu. Memang ketika seorang yang alim telah dicabut nyawanya oleh Allah, itu memang masanya penduduk langit, penduduk bumi itu memang semuanya merasakan kesedihan. Ya, kayak gitu. Sab'ina yauman berarti selama 70 hari. Selama 70 hari kesedihannya kayak gitu. Udah menangis terus-terusan selama 70 hari. Makanya ini itu menunjukkan bahwasanya memang kematian seorang yang alim itu menunjukkan dampak yang besar bagi dunia. Gak sekedar rasa kematian. Kalau orang biasa memang gak seperti ini, gak sampai seperti ini. Tapi kematiannya orang alim memang rasanya berdampak banget karena terlalu berkesan bagi dunia, berpengaruh istilahnya. Dunia itu butuh gitu, butuh. Kalau seandainya enggak, contoh gini, dulu ketika bumi merasakan bahagianya Nabi Muhammad itu lahir, itu bumi itu semua penduduk langit ataupun bumi itu merasakan kesenangan bahagia yang sangat-sangat nggak terbayangkan, nggak bisa diungkapkan kebahagiaannya. Makanya sampai-sampai disambut dengan hal-hal keajaiban yang ada ya kayak gitu. Memang itu adanya ketika disambut kayak gitu. Ketika masanya Nabi Muhammad itu dicabut nyawa dan meninggal wafat, itu di mana bumi langit itu semuanya merasakan kesedihan lagi. Gak akan merasakan kesenangan yang pernah dirasakan ketika Nabi Muhammad berpijak di bumi kayak gitu. Itu merasakan kesedihannya karena itulah kayak gitu rasanya, kayak gitu rasanya itu hilangnya tokoh seperti Nabi Muhammad itu memang dirasakan penduduk semua bagi langit ataupun bumi. Ini selain manusia, ini manusia harus juga merasakan kayak gitu, harus. Kalau seandainya nggak kerasa kayak gitu, nanti ada penjelasannya, ada penjelasannya. Ini lanjutkan apa? Udah itu dulu aja. Seorang yang alim kayak gitu memang rasanya itu harus, karena titiknya ketika kalian itu memang merasakan sedihnya ketika meninggalnya orang alim, berarti hati kalian itu lembut, istilahnya empuk lah, istilahnya nggak keras, hatinya nggak keras dan nggak gelap istilahnya. Memang kerasa kalau kesedihannya ketika orang alim itu meninggal kayak gitu, itu rasanya kayak gitu. Nah, karena pengganti seorang alim itu aslinya susah, saya bilang. Karena itu memang sering terjadi ketika suatu daerah itu hilang ulamanya, itu sampai cari penerusnya itu susah. Makanya banyak saya telah tahu itu kayak banyak pondok pesantren ya. Ini banyaknya pondok pesantren, ada banyak pondok pesantren itu, ada banyak yang kecil-kecil itu banyak. Ini memang nyata. Jadinya pondok-pondok kecil itu ketika si yai ini meninggal, ini itu nggak ada penerusnya, dan memang tinggal gitu aja, jalan tapi adanya cuman istilahnya ini yainya siapa punya, nggak ada orangnya, penerusnya. Itu kadang itu semakin waktu demi waktu semakin lama itu mati. Kebanyakan itu pondok mati kayak gitu, banyak kayak gitu. Itu rasanya kayak gitu, nggak ada penerusnya. Makanya tanda gitu
itu harusnya selalu ada benar. Selalu kayak kalian itu harusnya kalian kan subhanul yaum rijalul bad. Jadi kalian itu memang sekarang itu kalian itu pemuda, besok jadinya orang, jadi orang. Rijalul bad subhanul yaum rijalul qad gitu. Memang kayak gitu. Dan kalian itu memang penerus ya, penerus bangsa ataupun penerus ulama, memang itu memang sejatinya kan itu. Dah itu tidak matal alim bakas alih samawat wal ardi sabina yauman wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.